Saya orang gunung, Pak. Tapi produknya alhamdulillah sudah sampai pernah saya pameran di US. Ini kan produknya spesifik ya dari Goni gitu ya, dan selera kan banyak berubah gitu. Ini masih tetap bisa bertahan, gimana caranya tuh, rahasianya apa sih? Semangat untuk belajar karena usia bukan suatu penghalang bagi saya gitu. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif ada di Braga 108. Nah, dewasa ini para customer ya, pelanggan, konsumen itu senang dengan produk-produk yang awet ya, di tengah zaman yang begitu cepat, produksi yang begitu cepat. Konsumen senang dengan produk-produk yang bisa bertahan lama. Nah, salah satu produk yang bertahan lama di Bandung ini ada satu kreasi yang menggunakan bahan yang bisa bertahan lama. Nah, salah satunya dengan menggunakan ini yang Pak Ijun pakai, para sobat rupiah, dari karung Goni ya, dari Goni nih, dari pohon jute. Nah, kita hari ini kedatangan tamu yang spesial, owner, pemilik, founder dari Arcisu namanya. Arcisu namanya Ibu Ros. Halo Bu Ros. Halo Pak Ijun. Apa kabar Bu Ros? Baik-baik, alhamdulillah. Ini keren banget sih produknya Bu Ros nih. Ada dari karung semuanya ya. Iya. Dari Goni sebenarnya. Iya. Dari Goni. Tapi sebelum itu kita pengen denger dong, cerita dong. Bu Ros nih siapa? Terus gimana perjalanan hidup memulai usaha, atau namanya Bu Ros siapa gitu. Silakan Bu Ros untuk dicek. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ros, yaitu owner dari Arcisu by Mona Lisa Collection, yaitu produk ramah lingkungan yang didesain dari pohon jute. Kalau dulu kan karung Goni itu gata ya. Nah sekarang itu karena udah diproses sedemikian rupa, jadi udah disterilkan, jadi tidak gata lagi gitu. Terinspirasi ketika orang tua kami dulu memakai baju dari bahan Goni zaman Jepang. Yeah. Nah, kenapa enggak saya membuat suatu produk yang eksklusif, lebih kearifan lokalnya gitu, yang menjunjung unsur budaya Nusantara. Wih, keren banget. Iya. Dulu emang awalnya kenapa karung Goni, kan dari segala banyak produk, mulainya gimana sih kok kita bikin Goni aja lah dari pohon jute gitu loh. Sebelumnya kan ada ini lain lah, pilihan-pilihan lain. Apa yang membuat Bu Ros itu saya mau bikin sesuatu dari Goni? Karena saya itu suka tantangan, Pak. Wih, luar biasa. Hidupnya, walaupun saya sudah tidak muda lagi, usia saya sudah setengah abad, tapi semangat saya seperti seperempat abad. Luar biasa. Ini masih kelihatan seperti remaja ya. Iya. Tapi dulu Bu Ros, saya terus sebelum remaja nih, memulainya memang dari remaja kan? Ini memulai sejak kapan? Nah, mulainya didatangkan dari suatu hobi. Dengan penuh cinta, saya itu senang bikin yang unik-unik gitu. Dari saya udah punya anak gitu. Jadi ini dimulai sudah pada usia bukan dari remaja maksudnya? Bukan. Dari tahun berapa mulai ini? Usaha 2016. 2016. Ya, 10 tahun lalu ya. Ya. Awalnya saya dari fashion, melebarkan sayapnya ke craft. Waktu itu ada wirausaha baru, ikut pelatihan se-Jawa Barat. Alhamdulillah produk saya mendapatkan produk terbaik 1 se-Jawa Barat. Luar biasa. Ya. 2018 saya mendapatkan produk terbaik se-Kota Bandung UMKM Award. Iya. Jadi 2016 itu memulai. Iya.
Jadi udah 10 tahun, 10 Pak. tahun. Iya. Ketika 2015 mulai itu sudah langsung Goni. Iya. Desainnya dari mana? Sebelumnya Ibu apa usaha atau ibu rumah tangga atau kerja di kantor sebelum itu? Saya 2015. seorang guru SD, Pak. Oh, Ibu tuh guru SD? Iya. Dulu Oh. saya keluaran dari Sekolah Pendidikan Guru SPG kalau dulu itu. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Karena bapak saya tuh sebagai pegawai negeri, anaknya banyak, 7 gitu. Di mana? Di Cisurupan, Pak. Cisurupan. Ya, Cisurupan, Garut Selatan, di Garut. bawah kaki Gunung Papandayan. Pak Ijun tahu nggak kalau Arcisu itu punya arti gitu? Oh ya, jadi ini brandnya Arcisu ya, Arcisu. Iya. Rupanya ada artinya apa? Iya. Apa tuh artinya? Artinya yaitu Arcisu asli Cisurupan, Garut Selatan, di bawah kaki Gunung Papandayan. Oh, panjang banget nggak sesuai Iya, dengan ininya? karena Arcisu terkenal, Pak. Dayan gitu enggak? Gunung Papandayan itu karena terkenal, Pak, ke mancanegara juga. Oh, Saya pengen produk Ingin saya itu membawa. kenceng banget ke luar negeri, dan saya Oke. pengen untuk bisa ekspor mandiri gitu. Oh, bisa ekspor mandiri. Iya. Jadi oleh sebab itu filosofinya adalah Arcisu, asli Garut, di bawah kaki Gunung Cisurupan. Garut Selatan. Asli Garut Selatan. Saya orang gunung, Pak. Tapi produknya alhamdulillah sudah sampai pernah saya pameran di US. Sudah sampai luar 2018 sampai luar negeri. di Houston. Sampai saya lupa mau keluar kemana karena Saking banyaknya pesanan. enggak, maksudnya waktu itu ada pengalaman yang sangat menarik juga gitu. Mungkin nggak disampaikan di sini. Apa tuh menarik? Kita jadi pengen Lupa tahu ya pulang soalnya. gitu. Jalannya kemana? Apa Bahasa Inggrisnya pengalaman pas-pasan. apa pengalaman menarik yang membuat Arcisu tuh kemudian jadi besar lah salah satunya. Kan memulainya dari awal kan. Iya. Dari memilih jute itu dari mana sih? Dari daerah Pohon jute. Pohon jute itu Sebenarnya pohon jute itu di Jawa Barat belum ada, Pak. belum ada. Adanya di Jawa Timur. Oh, jadi ini Cuman bahan baku saya beli di sana, diproses di Jawa Barat. diproses. Jadi semua Iya. dari Jawa Timur. Iya. Kemudian di kaki Gunung Papandayan tadi, Iya. Gunung Cisurupan tadi diproses. Iya. Apa produk pertama dari Arcisu di 2016-17 itu? Yang dari bahan jute ya, pouch, Pak. Pouch itu seperti Yang ini. seperti ini. Ini ya. Ini itu best seller banget, Pak. Ini Kalau best seller. iya, kalau orang bule itu ini kan produknya udah sampai terakhir kemarin pas mau perang ya. Ini tuh udah sampai Irak, Thailand, Jepang, China. Saya pernah sempat dikunjungi sama CEO dari AYO, Asian Youth. Asian Youth. Iya, Bapak Senjaya Mulia bikin produk ini 1000 pieces Lalu 1000 pieces Iya. dikirim ke China. China. Wah, luar biasa. Langsung untung besar dong Ibu. Ini emang nggak seberapa ya, tapi ini best seller banget, Pak. Iya. Tapi enggak dulu sebelum best seller nih, waktu pertama bangun, waktu pertama dibikin. Iya, bikin tas. Itu bikin tas ini Iya. kan jualnya dalam negeri dulu kan? Iya. Atau Ya bisa sebelum langsung? ekspor di wilayah Bandung. Di wilayah Bandung. Pertamanya saya bikin untuk dipakai. Tapi mereka itu seneng setiap saya memakai apa seperti trend center gitu. Oh, trendsetter banget ya. Memang kelihatannya Iya, trend Bu Ros center. ini Walaupun saya fashion. tingginya nggak kayak model, tapi mereka kalau pakai setiap saya pakai pakaian, Ya. barang apapun, pada itu murah. Kayak ini 50.000 nih harganya. Tapi kelihatannya mantesi gitu ya. Iya, gitu. Karena produknya memang unik. Iya. Bu Ros, jadi orang jadi tertarik gitu Iya. melihat. Oh, jadi awalnya dijual dipakai sendiri, Pakai sendiri. diantar teman-teman Iya, gitu. teman-teman, keluarga. Keluarga terus bagaimana sampai kemudian saya mau bikin produk Arcisu lah. Nah, dari sini kemudian saya mau fokus dan Mengembangkan. serius mengembangkan ini menjadi sebuah usaha. Itu gimana tuh titik awal itunya? Titik awalnya saya sering mengikuti acara kayak seminar, pelatihan. Kayak saya ini kan ikut binaan BI ya. Karena itu sangat luar biasa untuk membantu kayak
ilmunya, Mhm. kayak saya diajarin, apa ya, il apa ya, teori baru ke praktek Iya. gitu. Oh jadi, kemudian ikut, pembinaan wirausaha Bank Indonesia Iya gitu. Oleh BI diajarin apa aja tuh? BI Jawa Barat kan pada waktu itu kan? iya. Diajarin apa tuh yang Saya bener-bener waktu itu mengubah? kalau saya itu Pak, nggak semudah membalikan telapak tangan itu benar-benar. Mmm, Tidak semua orang tuh welcome sama saya ya. mhm. Waktu itu saya ikut, onboarding ya kalau nggak salah. Onboarding Oh ya onboarding. onboarding Iya, ya, ya. onboarding. Iya onboarding itu Mhm. tahun, 2021 kalau nggak salah Iya, apa 2023 itu emang digojlogi benar-benar Pak. Guru-gurunya juga diajarin. tegas-tegas. Mhm. Kalau nggak salah dari Nabata waktu itu tuh, Mhm, di apa itu, Mendulang Lembang, mhm. 5 hari kalau nggak ya pokoknya seminggu kurang lah. Mmm. Saya di sana di materinya, teorinya gitu. Luar biasa ya, tapi kan mungkin karena Ibu adalah punya latar belakang guru SD Iya yang mengajar dan senang iya belajar sehingga punya determinasi mau belajar lagi iya. gitu. Mhm, Iya, saya itu, semangat untuk belajar karena, usia bukan suatu penghalang bagi saya gitu. mhm. Jadi, Kan tadi masih remaja katanya? iya alhamdulillah, Mhm. hanya sebuah angka Pak, Iya, umur mah. Tapi kan kesemangatan saya itu kalau dibanding dengan milenial saya lihat, heeh, harusnya kan ini produk milenial Pak. iya, Kalau saya mah tuh cocoknya ke sambel gitu. tapi, tetap punya, apa, taste ya, Iya semangat untuk buat produk-produk milenial. iya Jadi diajarin tadi, jadi digembleng iya di Wirausaha BI iya itu untuk belajar banyak hal. iya Termasuk biasanya kan suka diajarin si Apik gitu kan, iya aplikasi iya. penghitung keuangan itu diajarin juga nggak? Iya diajarin kok, Mhm. diajarin si Apik, si Kepang, Kak, itu susah Pak bikinnya tuh. Iya iya betul. Iya saya harus dibantu ekstra dengan tim karena saya Mhm. punya tim juga gitu. Iya. Susah karena kan saya keterbatasan pendidikannya juga gitu, Mhm. dari ngajar alah harus ke ini gitu Iya. belajar tentang keuangan ya, Betul betul. terus, belajar tentang untuk di medsos dan Iya. lain-lain gitu. Jadi memang dari BI ketika memberikan peningkatan kapasitas tuh Bu ya, diajarin tadi pengelolaan keuangan tuh paling penting. Ya, Karena kadang-kadang usaha tuh masih iya, campur-campur uangnya iya kan, iya uang benar, pribadi, iya uang usaha. Jadi tuh iya diajarin cara membuat aplikasi keuangan, iya melaporkan keuangan, dan juga kemudian diajar membuka pasar kan Bu, iya akses kepada iya. pasar. Diajak pameran atau apa Dia gitu nggak? iya diajak pameran Mhm. alhamdulillah. Kemarin 2025 Arcisu, lolos ikut kurasi, Mhm. lolos Ibawatei, terus Mhm. sempet dapat bayar juga walaupun nggak Mmm. banyak ya, Mhm. ada beberapa bayar dari Mongolia, Mhm. dari India waktu Oh, itu. luar biasa. Iya banyak, dari Mhm. Malaysia, Iya. gitu. Jadi memang kemudian dari mulut ke mulut juga orang mendengar, "Nih Iya lucu amat sih, dari mana iya sih?" Gitu kan. iya Kemudian baru pesan ke Arcisu iya ya. Terus, tadi ikut pelatihan. Ketika pertama kali itu tahun 2021 itu mulai mendapat order besar tuh kapan tuh? order besar itu Mhm, pernah dari BRI Pak. mhm, Yang waktu itu BRI Kanwil, mhm. saya Jadi sempat diajak perusahaan-perusahaan ya juga banyak yang pesan ya? diajak pameran juga, perusahaan Mhm. kayak, Pertamina, Iya. Unpad, Oh. dan banyak ya, banyak lagi Mhm. lah saya nggak bisa nyebutin Iya, satu-satu artinya mulai gitu. banyak mendapat order dari Iya instansi-instansi, iya perusahaan-perusahaan, iya. seperti itu ya? Karena kalau mereka nih estimasi kalau bikin pouch gini buat kemarin ke Mhm, Irak ya, mhm, eee, 200 pieces, seminggu Bu, jadi estimasi 10 hari, tapi mhm. sebelum tanggalnya saya udah selesai. Oh, jadi Jadi lebih cepat. iya Bu, untuk menjaga kualitas ya, ini kan produk-produk tanaman yang biasanya kalau buat ekspor tuh kan agak berat ya Bu ya, maksudnya iya kan dia harus cek juga iya iya mengenai itu bener, gimana? Kan harus perlu ini nggak sih, surat sertifikat atau apa iya untuk itu bisa perlu menembus Pak, pasar, itu iya gimana ngurusnya? KBLI-nya. Heeh, Saya kebetulan ada tim, mhm, tim itu bisa, apa ya, meng-handle semua. mmm.
Kayak tadi saya buat tim itu Pak, Mhm. tim sukses saya tadi yang Mas Tim Luki itu. suksesnya luar biasa seperti Iya. mau maju pilkada Iya. Ibu. Tim Ada tim sukses. sukses segala. Kebetulan saya Mhm. juga tim yang jahit, ada Heeh. ada yang berkebutuhan khusus. Oh, jadi Ya. melibatkan masyarakat-masyarakat Iya. lokal juga. Iya. Pengrajinnya dari mana Bu? Sekeliling aja Pak. Garut Selatan itu? Enggak, dari Bandung ada. Dari Bandung. Untuk Dari yang Garut. melakukan pengrajin Iya. ini. Kalau workshop kita di Bandung Pak. Workshopnya di Bandung ya? Iya, di Bandung karena kalau di Garut itu kita kalau harus perlu bahan baku susah gitu Pak, harus pergi jauh. Jadi punya workshop di Bandung. Iya. Dan untuk yang desain-desain memadu-madankan fashion ini siapa? Alhamdulillah Anaknya atau? saya sendiri. Wih, luar biasa. Masih Jadi Bu Ros bisa. sendiri yang Iya, membuat desain ini? Iya, saya bersyukur sama Allah masih bisa Hmm. masih bisa berpikir gitu. Terus memori saya masih sehat gitu. Sehat, masih muda Iya. kan Ibu ya. Alhamdulillah Bapak masih muda. Muda. Baik Bu Ros, terima kasih. Ini luar biasa tadi perjalanan dan bagaimana tantangan-tantangan dan bagaimana mengembangkan diri dari seorang guru SD, kemudian mencoba usaha dan memilih produk goni ya dari pohon jute yang kemudian bisa berkembang bahkan bisa menembus mancanegara. Nah, kita bicara sekarang Bu Ros tentang produk-produknya nih. Produk-produknya ini tadi yang desain Bu Ros sendiri. Iya. Terus ini dibikinnya pakai mesin atau gimana? Pakai mesin Atau manual kayak ini jahit tangan Pak. ini handmade? Iya, ini Jadi, jahit tangan. Oh, dijahit tangan. Iya. Berarti Ini jahit tangan. melibatkan perajin-perajin Iya. dari Iya, saya melibatkan UMKM juga karena bagi-bagi rezeki. Kayak saya pernah kerja sama dengan kalau ada yang minta tote bag tuh talinya pengen kulit gitu. Saya kenapa harus jauh-jauh ke Garut, tinggal Iya. nelpon UMKM yang ada aja, Oh, banyak. jadi bukan hanya bikin sendiri tapi juga melibatkan berbagai UMKM ya. Iya. Jadi kolaps dengan Iya. berbagai UMKM. Ini kan produknya spesifik ya dari goni gitu ya dan selera kan banyak berubah gitu. Ini masih tetap bisa bertahan gimana caranya tuh, rahasianya apa sih? Kok masih tetap terus ada Keunikannya, apa tuh? keunikannya itu beda ya dengan yang lain. Jadi punya ciri khas sendiri. Kayak Apa menurut Bu Ros ciri khas Arcisu yang perlu orang tahu? Keunikannya Arcisu ini apa sih gitu? dari kualitas produknya juga Pak. Saya nggak pernah pakai yang abal-abal gitu. Jadi Walaupun ini jenis jahitnya apa kainnya semua. iya, saya pakai premium, nggak asal. Jadi nggak mengambil untung banyak gitu, nggak. Kan kepercayaan customer tuh harus bisa dijaga gitu. Jadi memang Iya. produk-produk premium ya. Iya. Kemudian juga sustainability tadi, lingkungan ya. Iya. Jadi menjaga keseimbangan lingkungan juga. Iya. Untuk limbah-limbah gitu Iya. semua waste produk digunakan lagi. Iya. Kayak seperti ini kan ini yang produk berkelanjutan biar sampahnya tidak Iya. terurai banyak. Iya. Karena Oh, ini jadi sisa-sisa iya, produk ya. sisa-sisa ini sisa-sisa kain Sisa-sisa jadi kain. dimanfaatkan. Oh, Gitu. jadi suatu ini barang bisa yang buat berharga. ini kaca gitu Iya, ya. kaca. Ya, ini juga Banyak digunakan. lagi gitu. Kayak dompet koin. Ini juga sisa-sisa produk ya. Iya. Dibikin jadi Iya. lucu. Jadi punya nilai Iya, punya jual dan ada seninya. Ini luar biasa. Kayak ini. Ini kan saya kan nggak mungkin ini sekarang lagi ada orderan 5.000. 500. Lagi orderan Iya. ya. Ini Terus? kan tidak mungkin minta 1 bulan waktunya estimasi. Saya bikin sendiri. Ini saya kerjasama dengan UMKM lagi Kota kemudian Bandung. kolaps dengan Iya. UMKM di Kota Bandung sehingga bisa juga melibatkan yang lain. Iya. Jadi Bu Ros itu tadi cerita luar biasa. Dari goni kemudian bisa sukses, sudah punya berapa outlet sekarang? Kalau outlet mah baru 1 aja Pak. Sudah punya Iya. outlet di Bandung, tapi sudah melibatkan banyak UMKM, Iya. sudah ekspor ke Iya. mancanegara,
Tentunya ini kan bukan perjalanan yang gampang ya Bu Iya, Ros ya. iya, Kita benar. lihat dari tahun 2016 tadi, Iya, kemudian bangkit, gagal, bangkit, kemudian iya, bisa menembus pasar iya. global. Ada nggak cerita yang nggak bisa dilupakan lah dalam perjalanan bisnis ini yang menjadi pelajaran buat Bu Ros? Banyak Pak. Apa tuh contoh yang bisa kita ambil pelajarannya, misalkan pengalaman apa? Kalau pengalamannya banyak ya Pak. Mhm. Suatu saat saya pernah pameran di Bali, Mhm. lolos kurasi dari salah satu dinas. Mhm. Waktu itu kan saya pernah banyak yang tamu-tamunya bukan domestik aja ya, Mhm. dari luar gitu. Sampai itu bolak-balik gitu. Mhm. Kata saya gini, "Sampai hari ini beli tas laptop dari Mhm. Goni, besoknya datang lagi beli lagi," gitu. Mhm. Kata saya, "Pak ini," kan pakai bahasa Inggris ya Pak Mhm. ngomongnya waktu itu. Kata saya, "Pak ini, besok mau datang mau beli apa lagi?" Gitu. Mhm. Sampai kayak nggak tahu dia kayak ke saudara, sampai meluk-meluk gitu. Mhm. Oh, orderan terus itu Iya, datang? orderan terus banyak. Waktu itu saya pernah ada orderan dari Nigeria, Mhm. itu hampir sekitar 600 jutaan. Dari Nigeria? Iya, kurang lebih Itu gitu. tadi orderan pengalaman gagalnya ada nggak? Yang menyakitkan Ibu ada Ya nggak? ada tuh, Pak. Apa tuh? Ya kan tidak semua orang tuh welcome ya. Ya. Ya nggak mungkin lah disebutin di sini Iya, gitu, saya misalkan pernah ada pihak ya, ya pihak. ada. Kan nggak semua BUMN itu saya datang dengan welcome. Saya Mhm. itu penuh perjuangan, Mhm. suatu saat yang AA kerjanya yang di luar negeri itu, Mhm. dituntun gitu, terus naik angkot, Mhm. naik, door to door masuk instansi itu pernah saya alamin. Oh, jadi nawarin barang gini Iya, dari pintu ke pintu? iya, dari instansi Heeh. ke instansi itu pernah. Instansi. Iya, Terus diterima atau ditolak banyak tuh? banyaknya diterima, Pak. Terus ada yang nolak juga? Ada juga yang Mhm. nggak suka gitu Mhm. mungkin. Tapi saya itu dijadikan suatu pecut aja, Mhm. nggak sakit sih sakit ya, Mhm. tapi, mungkin ini ujian saya gitu, Mhm. jangan sampai berhenti. Terus Saya harus bisa membuktikan ke mereka itu, saya bisa, lebih sukses, kan mhm. akhirnya mereka, "Oh lihat si ibu ini keren banget di IG-nya gini-gini," kan. Mhm. Terus, "Ibu ini di mana gitu, di Bali," Mhm. gitu-gitu. Awal-awalnya dipandang sebelah mata? Iya, Pak, dipandang Mhm. sebelah mata, tapi akhirnya kan ada yang mau menjatuhkan saya siapa, Heeh. mau menjatuhkan saya, itu Mhm. terserah. Kan Mhm. saya sampai pernah Mhm. dijatuhkan nama Dijelek-jelekin gitu baik, maksudnya? Heeh. iya. Gimana, justru mereka jalan di tempat, Pak, yang Mmm. saya perhatikan gitu, Oh, yang banyak usahanya. banyak pihak-pihak yang kurang suka. Ya Iya, memang dalam usaha seperti itu ya, iya. ada pihak-pihak yang kurang suka. Tapi Ibu terus maju, Iya, maju. terus Anak mencoba. saya pernah sakit Mona Lisa itu, Mhm. ada yang apa Heeh. gitulah, Heeh. selama 4 bulan saya Oh. berobat. Oh gitu. Ya ada ya sesuatu lah. Ibu berapa? Anaknya berapa? Saya alhamdulillah Mmm. dikasih kepercayaan sama Allah itu punya anak 3. Mmm. Iya. Terus dari UMKM ini apakah bisa kemudian membesarkan anak, menyekolahkan atau Iya. gimana dari ini? Alhamdulillah saya Mhm. punya anak 3 itu penghafal Al-Quran semua. Masya Allah ya. Ya, karena mereka basic-nya dari pondok pesantren, Mhm. disiplinnya biasa Mhm. ditinggal-tinggal sendiri, masak Mhm. makan sendiri Mhm. gitu. Terus, alhamdulillah saya juga bisa menyekolahkan anak sampai S2. Anak Ker pertama tuh? Anak yang kedua, Pak, Oh yang kedua. yang kuliahnya di Presiden University Oh. Cikarang. Oh terus? Dia juga, mendapatkan nilai wisudawan terbaik, Mhm. terus disuruh untuk perwakilan pidato bahasa Inggris waktu itu. Mhm. Mhm. Terus? Eee,
Setelah itu kerja? Sekarang kerja alhamdulillah Pak, di lembaga internasional. Oh, di luar negeri dong? Iya, alhamdulillah pertama awalnya dia magang di PBB, kepake Pak jadi pegawai tetap, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Seneng Ibu ya? Ya senang, sedih juga Bapak. Kenapa tuh? Dulu mah pengen jajan dia, itu tahu nggak Cingogo? Biar saya mah orang Sunda ya, orang Garut. Jangan minta jajan ya, mami nggak punya uang. Iya. Sekarang mah justru saya Pak yang dikasih. Mami mau apa? Gitu. Alhamdulillah ya. Saya nggak bakalan nikah kalau belum memuliakan mami. Masya Allah. Gitu. Terus terharu Ibu? Iya terharu sekali Pak, sampai ke ini ya, sampai keperluan apapun gitu. Sekarang dia kirim. Iya, kemarin jadi pengennya sih dia juga terjun bantu saya karena kesibukan kerjanya kan nggak bisa Pak. Jadi Iya, karena dia mah disiplin kayak saya kalau kerja itu disiplin, jadi nggak sia-sia hasilnya. Iya. Gitu. Tapi kan anak udah besar, udah bekerja, Bu Ros masih terus ingin berkarya begini. Iya, saya Kenapa? saya berpikir nggak mau menyusahkan anak dan lainnya gitu. Jadi kalau saya punya tabungan sendiri kan Pak enak. Gitu. Jadi ini bagian dari untuk supaya bisa tetap mandiri, tetap berkarya, seperti itu ya. Iya. Saya tuh menanamkan ke diri sendiri, ke anak-anak saya tuh mandiri Pak. Karena kan kalau di pondok itu beda Pak. Dia makannya sendiri, apa-apa sendiri gitu. Jadi memang ke UMKM, kreatif, usaha memang bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi keberkahan juga ya. Iya, Ibu iya. merasakan itu nggak? Iya merasakan sekali Pak. Kalau saya mah nggak meminta kaya, saya itu mintanya bisa sedekah gitu, udah alhamdulillah gitu ya. Terus kan bisa saya dikasih kepercayaan sama Allah, tapi anak-anak saya itu saroleh, balagir gitu, nggak pernah aneh-aneh, selalu cemerlang di dalam pendidikannya, di keluarga gitu. Artinya itu yang dirasakan dari usahanya Bu Ros ya selama ini, karena melibatkan juga banyak orang, yang melibatkan UMKM lain, ya insya Allah itu menjadi keberkahan juga ya. Bu, kalau dukungan yang lain nih, dari kan nggak mungkin ya tumbuh sendiri gitu kan. Ibu melihat dukungan dari berbagai pihak ya, terutama juga Bank Indonesia Jawa Barat nih, terhadap perkembangan produknya atau pengembangan pasarnya itu apa Bu yang paling dirasakan? Selain tadi ya, kita udah ikut UBI, si Apik ya, si Kepang. Menurut Ibu tuh gimana sih dinas-dinas, Bank Indonesia atau Pemkot atau apa dalam mendukung UMKM di Jawa Barat nih, menurut Ibu gimana? Itu Pak banyak sekali ya keuntungan, kan mereka itu ada link untuk ikut kayak pelatihan. Terus kalau jadi kalau ikut pelatihan itu bukan asa tebar pesona di situ cari untuk samakan gitu kan, malu ya. Jadi benar-benar Pak ilmunya harus diambil gitu. Kalau dari BI sendiri saya terima kasih sekali karena di bawah bendera BI saya tuh bisa lebih terpercaya lagi. Sering diajak pameran? Sering. Karena kan kemarin saya ketemu dengan orang dinas, tanggal 21 ada pameran di Agustus di Bali atau di mana ya. Ibu mah ikut ke BI aja cenah gitu. Nggak tahu Pak, di grupnya juga belum di ini gitu kan, belum ada kan biasanya suka kalau ada pasti diumumkan, di-share kan terus nanti gitu. dikurasi kan ada Mereka yang lebih percaya Pak ada di yang bawah bendera mengurasi. BI itu. Iya, karena sudah dikurasi. Iya. Jadi nggak sembarang bisa ikut, Iya. tapi ada jurinya, Iya. ada dewan pakarnya yang melihat produknya, Ya betul. sustainabilitasnya, seberapa bisa memenuhi pesanan, seperti itu yang paling penting sih. Iya. Terus kemudian selain itu Bu, apalagi nih yang mau di-share terhadap peran-peran ekosistem itu, ada nggak yang mau di-share lagi? Yang mau di-share lagi saya mau
pengen menginspirasi banyak pihak, khususnya anak-anak muda milenial. Heeh. Walaupun saya usianya, ya tadi dibilangin udah Masih setengah muda, abad, masih remaja, masih masih muda. remaja kan tadi kan. Tapi kan saya semangat hidup saya, usaha saya, belajar saya seperti usia seperempat abad gitu. Jadi kalau membuat suatu produk itu jangan asal-asalan. Saya kan sering, si Bu Rosma di body, coba buktikan, perlihatkan produk yang baik gitu ke mereka. Iya, artinya buat anak-anak muda yang baru Iya. memulai usaha, Iya. jangan takut untuk Untuk menyerah gitu Iya. kan. Karena Bu Ros juga memulai usaha ini Iya. tidak di usia yang muda walaupun Iya, jiwanya tadi iya. remaja ya. Tetapi kan tidak memulai di usia 20-an kan Bu? Ya enggak lah, di usia berapa ya, saya 2016 itu, Sudah 40-an mungkin ya. iya 40 adalah. Iya, artinya tidak ada kata 40 terlambat. lebih. Iya. 40 lebih ada. Iya. Sampai saya ninggalin anak gitu, nggak apa-apa, Jadi- karena anak saya di pondok. Iya, ketika Ibu memulai usaha ini, Ibu sudah usia Udah tidak lanjut. muda lagi Iya, ya, udah sudah lanjut. Artinya tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha. Iya. Sebelumnya sudah pernah usaha belum? Belum. Sebelumnya ikut aja Baru ke ikut aja. kakak gitu, ikut jaga tokonya gitu. Terus awal pertama saya punya modal awal berapa coba Pak? Tahu nggak? Berapa tuh? Itu pinjem di orang Pinjem berapa? 1 juta Pak. Jadi memulai usaha ini dengan 1 juta? Iya, 1 juta itu pinjem itu. Saya punya teman Armilek yang depan Ciwok, itu tokonya masih ada. Pinjam dong 1 juta, Pinjam saya mau dong bikin 1 juta, modal nanti saya balikin alhamdulillah. Maka saya teringat terus sama orang baik itu, sama teman saya, sahabat saya. Orang yang masih Iya. ingat di masa susah. Iya, masa susahnya saya itu. Soalnya kalau kita diam aja nggak bakalan punya uang Pak. Iya. Nggak bakalan ada yang ngasih lagi. Itu luar biasa. Jadi saya kenapa enggak, saya diam aja nggak punya uang, anak saya harus sekolah, anak saya harus makan. Oke. Ya saya emang nggak mau minta-minta, ya jadinya saya emang pengen lebih baik dikasih kaya daripada ikan. Luar biasa. Iya gitu. Luar biasa Ibu Ros dengan semangatnya di usia yang tidak Iya, lagi tidak muda lagi saya. berani memulai usaha. Iya. Ini luar biasa. Ya Bu Ros, ini produk-produknya ya kalau saya lihat tadi kan banyak yang kayak tas, pouch. Ini produk perempuan semua ya. Kalau laki ada nggak sih? Ada tas laptop. Itu buat laki ada juga. Iya, Tas laptop. terus gitu tas ya. laptop, terus kayak tas banyak lah buat Banyak. laki-laki. Ini salah satu nih yang sedang Pak Ibu Iya, pakai nih. iya. Ini vest ini nih dibikin khusus atau memang ada yang buat yang fashion apalagi selain? Banyak sih Pak, macam-macam, banyak modelnya gitu. Tapi kalau baju goni kan panas, enggak? Enggak, itu Bapak pakai panasnya. Iya sih, seru sih emang. Ini buat Iya, keren banget. tactical ya, buat tactical. Kalau buat ke lapangan, Iya. kantongnya juga banyak. Ya. Iya. Nyucinya gimana Bu kalau fashion gini? Kalau untuk perawatannya Perawatan, nah, ini kan bisa takutnya banyak. ke laundry atau pakai sikat basah ya. Disikat basah gitu Ya, aja ya? dari atas ke bawah ditarik, dari atas ke bawah Oh. tapi pelan aja gitu. Oke. Ini, Kalau serat alam itu makin lama makin bagus. ini makin lama makin bagus ya? Ya, bukan sintetis. Ini ya. kalau ada orang atau sobat rupiah tertarik pengen gini, gimana mesennya? Kan sekarang nggak bisa ke showroomnya Ibu misalkan, ada yang dari Jakarta atau dari mana, bisa nggak mesen online? Bisa online, ada Shopee, Oh, ada di online ya? Shopee-nya, terus ada lewat di IG juga. Di IG ada ya, Iya. jadi bisa pesen di marketplace ya, atau dari online. Iya, Arcisu ya, iya. by Mona Lisa. Arcisu katalog Arcisu Iya. katalog ya, ini bisa dicari juga. Goni Kartala. Ini kabarnya dengar-dengar ini sekarang udah masuk ke dalam, selain tadi ekspor ya, juga masuk ke brand-brand internasional, katanya dipajang di Uniqlo ya. Iya, udah Pak. Itu gimana ceritanya? Bisa, yang mana sih? Ya kayak apa yang dipajang? Dipajang di apa sih? Karya-karya UMKM gitu. Iya, itu teh ada beberapa UMKM yang lolos kurasi waktu itu. Ada 6 kalau nggak salah ya. Kebetulan saya di waktu lolos itu produknya yang pouch
tapi Pouch kayak gini ya? girly banget pouch-nya. Heeh. Nah, sama, tas yang sling. Oh sling Iya, bag kecil gitu tapi itu ya? unisex, bisa laki perempuan. Itu dari gini juga. Iya, dari Itu Goni. masuk di sini, di Uniqlo sini? Iya. Jadi ada ditampilkan di sana? Iya, ditampilkan di sana. Oh luar biasa. Itu Udah lama Pak, udah dari tahun berapa, hampir 3 Oh. tahunan. Jadi ini teman-teman ya Sobat Rupiah, jadi produknya Arcisu ini juga sudah menembus ke brand-brand Iya. internasional ya. Ya salah satunya di Uniqlo kalau ngelihat tadi yang produk Sama di seperti Jepang, mall Jepang di mall ada. di Jepang Iya, juga ada. Ini salah satu produk ini tembus ya di sana ya, Iya. bahkan dipajang di sana. Untuk lulus kurasi nih, ini kan ada cerita nih. Gimana sih Ibu, lu tuh lulus kurasi beneran atau titipan gitu ya? Oh enggak, saya lulus kurasi beneran bismillah aja. Karena saya percaya bahwa produk saya itu kualitasnya memang terbaik gitu. Terus nggak pasaran. Nggak pasaran. Punya keunikan tersendiri. Jadi Ibu tuh bener-bener ikut kurasi Iya. sendiri gitu Iya, ya? sendiri aja. Di BI, di instansi lainnya. Jadi benar-benar Ibu mendaftar. Iya, mendaftar sendiri. Terus ketika dikurasi Ibu bisa menjelaskan itu. Iya. Jadi ini kan benar-benar. Kita apa ya? Ditanya nanti produknya apa keunggulannya, kualitasnya, kelebihannya ya. presentasi nanti di sana. Ya ini tadi udah bagus secara produknya sudah bisa menembus pasar. Kemudian ada akses digital juga udah mulai kan. Jadi Ibu juga sudah mulai bisa menggunakan digital marketplace. Sudah mulai juga akses ekspor gitu kan. Kalau pembiayaan tadi selain 1 juta dari temennya, setelah berkembang itu ada pembiayaan dari bank atau apa untuk pengembangan usaha atau masih tetap modal sendiri? Iya. Kan bisa kalau bisa juga dibuka akses pembiayaan kan ke bank kan, ada yang nawarin juga. Ada sih Pak, banyak. Ya. Artinya Ibu udah bankable sebenarnya kan. Ya. Cuma tinggal bagaimana Ibu mau menggunakan itu. Ya. Karena kalau kita mau usaha kerap ini kan untungnya lumayan Pak. Iya. Iya. Beda gitu kan, untungnya kan yang mahal ini idenya gitu, idenya ya. Kalau kayak di kampung-kampung itu Pak, sebenarnya itu mereka itu saya nggak bisa mengembangkannya. Ini si bahan baku teh mau digimanain. Saya kadang juga saya terketuk hati ingin membantu gitu. Membantu siapa? Membantu kayak orang-orang di kampung Pak, itu ada akar wangi, ada apa, ini mesti digimanain gitu kan. Mereka itu karena minimnya pendidikan juga dan lain-lain gitu, impor juga gitu. Ini dengan tantangan ke depan nih dalam pandangannya Bu Ros, prospeknya nih gimana sekarang dalam kondisi ekonomi global seperti ini ya, dengan tantangan-tantangan yang ada, Bu Ros masih optimis nggak sih? Atau masih melihat nggak sih ada peluang pasar buat produk-produk Goni seperti ini? Saya masih semangat untuk lebih jauh lagi gitu. Masih ada harapan. Masih ada. Apa yang membuat Ibu jadi bisa semangat jauh lagi? Kan lihat sekarang, waduh, anak-anak muda kan, aduh indeks ekonomi nih susah, waduh indeks ekonomi tuh misalkan banyak anak muda, tapi kok Ibu bisa tetap optimis? Apa yang membuat Ibu tetap optimis? Karena saya percaya produk saya itu terbaik. Iya. Dengan kualitasnya, dengan keunikannya gitu. Jadi unik. Iya. Dan diciptakan dengan standar yang tinggi dan juga green sustainability produk. Sehingga Ibu tetap yakin ini tetap bisa. Kemarin katanya baru selesai pameran Iya, di Sumarekon dari Disdagin. Pasar Kreatif Bandung. Pasar Kreatif Bandung. Itu gimana hasil penjualan rame? Ya alhamdulillah saya mah ada tiap hari Pak. Pasti saya nggak pernah nggak ada gitu. Saya juga terima kasih doa-doa anak saya yang selalu mendoakan juga gitu. Jadi kalau rezeki itu menurut Ibu gimana sih? Rezeki menurut
Bu Ros tuh gimana? Ada tiap hari atau? Ada lah Mm-mm. gitu. Jangan sampai tangannya ini gitu, janganlah ya. Ke Mm-mm. anak-anak juga menanamkan seperti itu. Apa nilai apa yang ditanamkan ke anak-anak? Kerendahan hati, Mm-mm. terus semangat belajar Mm. gitu. Kan masih punya anak SMA Oh nih. masih ada ya? Iya. Mau nerusin ini? Kayaknya aku pengen kuliahnya di BINUS nanti mau ngambil bisnis manajemen. Nanti aku mau jadi owner artisu aja lah Iya. gitu. Iya bagus. Iya, Artinya tapi ada yang meneruskan ya. iya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan dia nggak balik pikir. Iya. Soalnya tetap dia mah gini nah. Cita-cita saya mau jadi pembimbing di Kobong aja, biarin gak dibayar juga cenah gitu. Bisa ada Nggak apa-apa sebuah gitu. cita-cita ya. Tapi kan bantu gitu usaha mama karena mama tuh udah tua gitu. Mm-mm. Mama mana gimana itu bikinnya susah cenah gitu-gitu kan ya sering saya nih tuh tangan saya tuh udah nggak bener sama jarum. Ini dibikin sendiri pakai tangan gitu jadi Iya, mau ini sabar. jahit tangan sama manual ini jahitannya Iya. kelihatan. Nah ini kalau orang asing itu ini suka. Memang yang masalahnya adalah mencari perajinnya si Bu Ros. Artinya yang semakin langka anak-anak muda itu kan sekarang yang ngerjain. Kan nggak banyak anak muda sekarang mau membatik misalkan. Problem membatik tuh nggak banyak kan. Di sawah gitu juga misalkan nggak banyak anak muda yang mau turun. Nah termasuk di kerajinan seperti ini tuh gimana menurut Bu Ros ke depan dengan semakin berkurangnya anak-anak muda? Dengan berkurangnya anak-anak Yang muda yang mau justru nyulam itu satu-satu gini kan. emang tantangan ya. Saya merekrut tim gitu. Saya kasih ukuran model seperti ini, tapi mereka tuh tetap salah. Karena tetap salah ngerjakannya. Ini ukurannya, ini contohnya. Kamu bikin seperti ini ya. Saya training dulu, bikin dulu satu. Nanti kali ini banyak gitu. Tapi masih tetap salah. Terus gitu. ibu ajarin lagi. Ajarin lagi. Anak-anak muda itu mau di daerah sini? Mau sih sebagian. Kadang-kadang ada yang nggak mengerti gitu. Saya pernah ngajak tetangga gitu kan, kelihatan perekonomiannya rada susah, ya. agak berat. Ayo kita jadi UMKM. Dibantu oleh ya, ibu. bantu saya kan lumayan. Ada penghasilan. Ya. Ada yang nggak mau juga. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Iya, ada yang nggak mau. Karena capek ya, karena berat ya. Ya memang harus berat, sukses harus berat kan. Saya mah pekerja keras dari kecil. Iya. Dari kecil karena sering ditinggalkan orang tua ya. Sehingga menjadi tinggal mandiri. di kakek nenek. Itu kan ketatnya, disiplinnya itu. Kakek saya. Sehingga itu kan jadi wadana Cisurupan itu jadi ketat, ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi. Sehingga sebagian. Makanya saya tuh apa-apa takut sama kakek dan nenek gitu. Ya, itu didikan dulu ya. Tapi itu yang membuat ibu sekarang jadi tangguh karena berhadapan dengan tantangan-tantangan. Sekarang ibu jadi seneng tantangan kan. Saya kan kalau mau sekolah, mau untuk bayar SPP harus cuci dulu baju tuh. Harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Wah, ini memang generasi-generasi dulu seperti itu yang membuatnya tough. Mungkin anak-anak Gen Z itu kadang-kadang ada yang mendapatkan semuanya instan sekarang kan zamannya kan, sehingga kurang tangguh kalau kita mau dorong apalagi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Instan emang. Ya, Bu Ros terima kasih banyak. Terakhir ada pesan buat anak-anak muda yang mau mencoba usaha, ada pesan nggak? Ada. Jangan takut karena kegagalan. Karena itu emang kesuksesan yang tertunda. Terus tetap semangat. Belajar dengan baik gitu. Membuktikan bahwa kita punya produk terbaik. Betul. Oke. Iya. Terima kasih Bu Ros, itu tadi sudah dijelaskan memang dari beberapa UMKM atau usaha yang kita undang di Braga 108 ini memang sebagian besar bercerita tentang jangan takut pada kegagalan. Karena semua orang sukses, orang berhasil, orang besar pasti pernah gagal. Dan Bu Ros juga salah satunya. Tapi Bu Ros satu contoh untuk tetap bangkit
Dan tidak ada kata terlambat tadi. Iya. Memulai usaha di usia yang tidak lagi muda, dengan anak-anaknya sudah punya 3 anak ya pada saat itu, tetapi kemudian bisa menembus pasar global, sekarang sudah bisa menghasilkan devisa juga, dan alhamdulillah ya sudah bisa mandiri. Nah ini pelajaran dan yang bisa kita tarik dari Bu Ros. Terima kasih Bu Ros atas waktu dan sharingnya di Braga 108 hari ini. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif hanya di Braga 108.